bukan basa-basi. Biar nggak basi. Ganang Parto Kakiat, bincang radio persembahan PRSSNI Jawa Barat masih menemani Anda dan ini adalah bagian terakhir ujung dari perbincangan kita bersama Dr. Almadina Rahmaniar. Bu Alma, tadi sempat saya penggal dulu sekat terkait dengan 5 hasil penelitian yang telah dilakukan oleh kawan-kawan termasuk timnya Ibu di Jawa Barat yang telah dilakukan hampir 6 bulan berturut-turut dan akan dikomparasikan dengan hasil penelitian dari negara tetangga. Apa saja itu, Bu? Ya, jadi kalau berbicara dampak psikologis ya, dampak yang membahayakan tentunya gitu ya dari penggunaan media berlebihan lah ya gitu. Media berlebihan. Iya gitu ya, yang kalau tidak dikasih iketan tadi. Jadi setidaknya ada 5 dari hasil penelitian kami. Yang pertama itu disebut sebagai nomophobia gitu ya. Nomophobia itu apa? Yaitu no more phone phobia. Jadi ketika seseorang tidak bersama dengan gadgetnya gitu, mereka merasa cemas, mereka merasa khawatir. Kadang kita juga kayak gitu ya Mas Ganang. Ketinggalan balik lagi ke rumah. Takut banget ketinggalan handphone. Apa aja takutnya di situ macam-macam. Takut ketahuan. Takut gak komunikasi. Ya itu gitu ya. Jadi setidaknya ada 38% lebih dari responden kami yang menyatakan bahwa mereka mengalami nomophobia ini. Ini gitu yang ya. usia 15-24 tadi yang Gen Z 15-24, tadi. Oke, betul. lanjut. Kemudian yang kedua lebih dari 50% mengalami gangguan fokus. Gitu. Jadi tidak fokus ketika melakukan sesuatu karena mereka sudah terbiasa terfokus pada gadgetnya. Ini bisa juga gak fokus di jalan kalau dia lagi jalan misalnya Sangat ada. memungkinkan, sangat memungkinkan. Ya benar dong. Ya mungkin ada juga beberapa orang yang mengalami kecelakaan gara-gara main gadget dan lain sebagainya gitu Gak kan. fokus di atas 50%. Di atas 50% responden kami menyatakan Menyebut bahwa mereka mengalami gangguan fokus gitu Dasar. ya. Kemudian yang ketiga juga di atas 50% itu mengalami stres mental. Nah, ini udah sudah lumayan stres, membahayakan serangannya ya. ke mental. Ya. Jadi bukan istilah yang populer sekarang kena mental itu Iya, bukan Bu ya? Iya, Melebihi itu. Mereka stres mental dan kalau kebayang yang disasar ini kan Gen Z. Gen Z itu adalah aset bangsa loh gitu ya. Yang kalau di Indonesia emas nanti mereka kan yang menjadi pemimpin pengganti, itu gitu ya. Bagaimana kalau kondisinya sudah seperti ini mau seperti apa gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat itu social comparison gitu ya, yang tadi kita bahas terkait ketidakpercayaan diri, membanding-bandingkan dan akhirnya itu memunculkan perilaku manipulatif. Manipulatif. Yang salah satu contohnya adalah second account tadi gitu ya. Kalau dibiarkan itu kan menjadi mereka terbiasa memanipulasi akhirnya gitu. Itu kemudian yang terakhir yaitu lebih dari tadi yang social comparison itu lebih dari 68%. Kemudian yang terakhir lebih dari 70% responden kami menyatakan bahwa mereka mengalami yang namanya pubbing. Pubbing itu phone snubbing gitu. Jadi perubahan interaksi tadi yang pergeseran ketika kita kalau lagi ngobrol ya udah ngobrol aja. Kalau sekarang mereka ngobrolnya dengan HP-nya. Tapi di depan jadi ngumpul ngopi bareng tuh buat apa kalau main HP masing-masing. Ya tetap komunikasi tapi jadi terbatas. Iya. Jadi saya pegang HP saya praktekkan dulu sebentar. Gini, Bu Alma berangkat jam berapa tadi? Iya, betul. Bu Alma tetap menjawab tapi pada saat yang sama Bu Alma juga mau megang ini. Dan temanya juga yang lain tentu. Iya, betul. 78 Lebih dari 70%. lebih dari 70%. Gitu. Jadi ya kebayang dari 5 hal tadi kalau dibiarkan terus-menerus ya tentunya ini akan menjadi masalah yang bukan Serius. hanya sepele lagi gitu Serius, ya. super Masalah serius. yang serius karena yang kita pertaruhkan adalah bagaimana kognisi dan mental bangsa kita ke depan gitu. Bukan hanya hari ini gitu. Saya ingin melanjutkan Bu untuk berbincang lebih mendalam, tapi saya juga akhirnya ngeri-ngeri sedap ini. Saya khawatir kadang akhirnya mikir terus media harus apa, harus bagaimana, kita ini sudah berat berjalan dan sebagainya, tapi terus terbebani dengan hal-hal seperti ini. Ini besok, begitu sudah dibincangkan, hasilnya dipaparkan, dan seperti tadi saya sempat menanyakan ke Ibu, Bu, saya gugat ini tugasnya apa dan sebagainya. Paling sederhana saja Bu, audiens, pemirsa, penonton ya, pendengar radio yang mengikuti kita bincang-bincang ini tadi.
harus melakukan apa saat ini? Yang paling simpel, praktis dan bisa dilakukan, tidak harus nunggu nanti engke gitu, apa kira-kira? Yang paling sederhana adalah aware dengan lingkungan. Aware dengan lingkungan. Sekeliling kita nih. Iya, lingkungan yang utama kan keluarga pastinya ya. Oke. Coba kita pastikan bahwa dalam keluarga kita punya waktu yang banyak untuk berinteraksi secara langsung, bukan menggunakan gadget gitu. Karena kadang mamahnya di kamar mana, anaknya di kamar mana, mau manggil sekarang udah tinggal WA gitu. Tolong ambilin ini dong. Ya, udah di WA. Kalau dulu kita mungkin saling saut gitu ya. Kalau sekarang kan hening Silence. karena itu hal paling sepele. Aware gitu. dengan lingkungan. Yang terkecil adalah di keluarga kita. Selanjutnya, Bu? Selanjutnya ya masyarakat ya tadi punya kesadaran untuk bagaimana mengkonsumsi sebuah konten yang baik dan benar. Dan kemudian juga apabila mengkonsumsi pemberitaan ataupun hiburan, ya sebetulnya simpelnya ginilah, kalau mau yang jelas-jelas aja ya nontonnya di TV dan radio karena regulasinya udah jelas. Gak mungkin menayangkan sesuatu yang akan merusak kognisi keluarga kita gitu. Ya walaupun masih banyak PR juga sebenarnya ya, tapi setidaknya sudah tidak terlalu banyak pelanggaran yang ada dalam televisi dan radio. Pesan untuk negara atau untuk pemerintah apa? Mendorong regulasi pasti. Ya, negara harus bisa membuat regulasi yang pasti. Gitu. Ini hasil para peneliti ini mendorong atau mendesak, Bu? Mendesak ya, karena masalahnya sudah mendesak. Sudah kita ikut serta di dalamnya. Ya, dampaknya sudah sangat real ada di depan mata kita. Ya. Mas Ganang, banyak sekali pemberitaan di sekolah-sekolah terkait bullying, terkait masalah kekerasan seksual dan lain sebagainya. Yang kalau ditanya itu taunya dari mana? Nonton, anak-anak nonton. Bullying kamu ngelihat dari mana? Ya lihat di YouTube kayak gitu. Nah itu kan udah sebetulnya itu udah bukan warning lagi, itu udah harus sudah sangat mendesak lah gitu. Upaya apa yang dilakukan kawan-kawan KPID, Bu, setelah berani seperti ini nanti? Atau sekarang sebenarnya sekarang sudah melakukan banyak hal, tetapi setelah hasil penelitian ini besok didadarkan, share gitu ya, lalu mau ngapain lagi? Desakannya seperti apa? Ngajak kita demo dan sebagainya, gimana dengan LP, lembaga penyiaran? Ya sebetulnya berharapnya bahwa kita bisa satu suara aja sih Mas Ganang gitu ya, bahwa kita harus punya ikatan yang kuat untuk mendorong supaya ini bisa bukan cuma kita aja gitu loh yang mensosialisasikan, tapi ya seperti misalnya PRSSNI dengan semua anggotanya gitu ya mendukung kami untuk ayo kita suarakan ini, karena memang ini bukan untuk saya, ini bukan untuk KPID, bukan untuk PRSSNI, tapi bukan untuk masyarakat. Iya, untuk bangsa dan negara kita ke depan mau seperti apa gitu, karena masalah psikologis adalah masalah utama gitu. Orang mungkin banyak belum sadar, padahal ternyata masalah psikologis itu ya maju mundurnya negara kita salah satunya dengan masalah psikologis orang-orang yang ada di dalamnya gitu. Artinya Ibu, tadi saya ambil kesimpulan sedikit ya dari awal kita ngobrol dan berikutnya pada bagian akhir. Saya tidak perlu menyimpulkan, sebenarnya pendengar, pemirsa tentu memiliki catatan tersendiri untuk harus beraksi dengan apa. Harta paling berharga itu keluarga, betul ternyata ya. Betul. Terus yang kedua, kalau kita memiliki harta real sebesar apapun juga tidak akan ada gunanya. Kalau itu kita bangga-banggakan, sementara bapak ibu kita, siapapun yang ada dalam lingkungan tadi malah, ya sebut saja lah, kalau kita punya gadget secanggih apapun, mahal nih kan berarti. Kita malah mendewakan itu, sementara ngambilin air minum saja pakai ini perintahnya, tidak secara langsung. Jadi artinya peneliti yang dilakukan oleh Ibu dan sebagainya itu pengen kembali lagi kepada keluarga. Jadilah yang seperti dulu, peduli, lingkungannya juga demikian. Dan mendesak kepada pemerintah untuk segera regulasinya jelas, berimbang. Tidak hanya kepada kami lembaga penyiaran yang punya IPPSR, tapi juga, kenapa Ibu begitu saya ngomong IPPSR? Soalnya bayar Bu gitu ya. Iya soalnya itu, kasihan udah bayar mahal terus banyak ini itu lagi ya. Disuruh begini begitu, harus begini begitu, diketat di bahasa saya. Iya, kan? Tapi iklan larinya kemana tuh? Nah itu. Nanti bahasan itu yang lain lagi. Iya, mungkin itu sama ketua aja lah. Oke Bu, banyak kalau kita mau obrolkan tidak akan selesai. Betul. Tetapi saya berharap, kita semua berharap kegiatan diskusi ini nanti dan kita berbincang seperti ini ada dampaknya bagi masyarakat. Dan kita nantikan kehadiran Ibu pada perbincangan-perbincangan berikutnya. Sangat menarik, dan pemirsa jika Anda suka dengan perbincangan ini, jangan lupalah
begitu ditonton, begitu dinikmati, sampaikan. Mas Ganang atau Persa ini kami suka dengan penampilan Dr. Alma, hadirkan lagi dong. Ya, begitu ya. Terima kasih Dr. Alma sudah hadir Terima kasih, dalam Mas Bincang Ganang. Radio PRSSNI. Saya Ganang Parto Kakiat, kita akhiri, kita akan berjumpa dalam Bincang Radio dengan tema yang lain, tentu melalui bahasan-bahasan yang lebih menarik lagi. Salam PRSSNI. Bukan basa-basi. Biar nggak basi.